Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series dengan judul OTW Halal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series OTW Halal episode 2. Alvin melihat keberadaan Renata di rumahnya. Alvin langsung buru-buru pergi. Namun sayangnya Alvin malah menabrak orang yang ada di depannya. Karena hal itu, Fatima langsung menghampiri orang yang ditabrak oleh suaminya itu dan menanyakan keadaan. Namun gadis tersebut mengatakan sepertinya Abi buru-buru deh Umi sampai nabrak gitu. Fatima langsung menelpon Alvin. Saat itu Alvin mengatakan jika dirinya kebelet dan duluan ke kamar. Saat Elsie ingin kembali ke kosannya, Elsie kembali dicegat oleh Bobby. Elsie berusaha untuk masuk, namun Bobby mengatakan jika saudaranya ingin berbicara dengannya. Elsie meminta Bobby untuk segera pergi dari hadapannya. Namun Bobby tidak menuruti perkataannya dan meminta Raffi untuk mendekat. Saat itu Raffi mendekat dan bertanya, "Kamu Elsie kan?" Elsie membenarkan hal tersebut. Raffi mengatakan, "Alhamdulillah kalau kamu benar. Saya ada amanah dari orang tua kamu dari kampung. Mereka suruh kamu untuk pulang sekarang. Kamu mau dinikahin sama anaknya Ustadz Arifin, si Reza." Assalamualaikum, permisi. Saudara saya ingin berbincang dengan kamu. Elsie mengatakan, "Jangan bawa-bawa orang tua gue. Gue aja nggak kenal siapa mereka. Udah deh sekarang lo semua cabut." Saat di dalam kamarnya, Elsie menelpon ibunya dan bertanya tentang perjodohan. Ibunya mengatakan, "Enggak, ibu nggak jodohin kamu. Emangnya kenapa?" Elsie menjawab, "Nggak apa-apa bu. Ya udah, Elsie mau istirahat dulu ya. Ibu juga istirahat." Hari itu Alvin mengendap-ngendap masuk ke dalam mobilnya. Dan saat itu juga Fatima memperhatikan gerak-gerik Alvin. Saat Alvin tahu jika Fatima memperhatikannya, Alvin langsung pamit untuk pergi kerja. Saat di mobil, Alvin berniat untuk mengirimkan pesan suara ke Renata. Namun hal tersebut diurungkannya. Alvin langsung menelpon Devan dan mengajaknya bertemu. Di satu sisi, Raffi sedang mengadakan ceramah dan pengajian selama Ramadan. Tak lama, Elsie dan Luna datang sambil membawakan makanan untuk berbuka puasa. Saat itu Bobby mengatakan, "Kalian bisa lah buka puasa di sini. Lumayan loh, bikin rame musola. Jadikan rame yang datang juga." Raffi meminta marbot masjid untuk menyampaikan jika akan ada bazar Ramadan di musola. Elsie juga mengatakan jika dirinya akan ikut dalam bazar tersebut. Saat Alvin menemui Devan, namun Devan hanya sibuk dengan ponselnya. Sampai Alvin tidak jadi bercerita. Nah karena hal itu Devan mengatakan, "Kenapa sih mas nggak jelas banget? Ya udah kalau gitu selamat berbuka puasa." Di sisi lain, Luna sedang asik dengan ponselnya sambil tersenyum. Nah karena hal itu, Elsie mengira jika Luna sedang chattingan dengan pacarnya. Namun Luna mengatakan, "Bukan pacar sih kak, lagi ada orang yang rutin chat aku. Orangnya itu perhatian dan sabar banget." Nah mendengar hal itu, Elsie mengatakan, "Berarti dia tahu kalau kamu itu perempuan yang istimewa. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tertipu sama tipe cowok yang model serigala berbulu domba. Kamu bisa kok cerita masalah cowok sama aku pasti dengerin." Mendengar hal itu, Luna mengucapkan terima kasih ke Elsie. Jangan sampai ketemu cowok yang kayak serigala berbulu domba. Sore itu Elsie mulai berjualan di bazar dengan dibantu oleh Luna. Dari kejauhan, Raffi memperhatikan Elsie yang sedang berjualan. Tak lama Raffi ditelepon oleh Ustadz Arifin yang menanyakan keberadaan Elsie. Raffi menjawab, "Memang sempat kita bicarakan, tapi belum bisa dipastikan kapan saya bisa bawa pulang. Insya Allah, di sini saya mengawasi Elsie." Setelah dari bazar, Elsie dan Luna menemui Fatima. Dan saat itu Fatima mengatakan, "Wah, dari 3 tas tadi tinggal 1 tas doang." Luna mengatakan, "Iya Umi, Kak Elsie ternyata jago banget jualannya." Saat itu Alvin baru saja tiba di rumahnya. Alvin berjalan mengendap-ngendap, namun tiba-tiba Fatima datang dan mengajak Alvin untuk berbuka terlebih dahulu karena sebentar lagi akan maghrib. Saat di ruang makan, Fatima memperkenalkan Elsie. Nah, melihat keberadaan Elsie atau Renata, Alvin menjadi sangat cemas. Malam itu Fatima dan Luna sedang dalam perjalanan untuk tarawih. Namun tiba-tiba Fatima teringat Elsie. Karena hal itu, Fatima langsung memutuskan untuk memanggil Elsie di kosannya. Pintu kosan Elsie diketuk, dan ternyata itu adalah Alvin. Saat itu Elsie langsung mengatakan, "Om ngapain kesini?" Alvin langsung mendorong Elsie masuk ke dalam dan mengatakan, "Jangan sampai Umi tahu tentang hubungan kita. Kamu ngapain di sini? Ini rumah Om Renata. Dan kenapa kamu pakai nama Elsie?" Mendengar hal itu Elsie mengatakan, "Om apaan sih? Nama aku emang Elsie. Udah ya, aku nggak mau bohong lagi sama Umi. Aku bakal kasih tahu kalau aku pernah jadi simpenan Om Alvin, supaya Umi tahu Om itu om-om kayak apa." Pilih namanya Elsie. Saat Elsie ingin menemui Fatima, Alvin langsung mencegahnya. Alvin mengatakan, "Renata, justru kalau mereka tahu kita
Yang ada mereka bakal kecewa banget. Duduk dulu, kita pikirin sama-sama, oke? Kalau mereka tahu kita, yang ada mereka bakal kecewa banget dan bakal usir kamu dari sini. Elsie pun menjawab, oke, aku nggak bakal ngomong sama Umi. Namun saat Elsie melanjutkan perkataannya, tapi balikin transferan aku supaya aku nggak ngekos di sini. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba pintu kosan Elsie diketuk dan suara Fatima pun terdengar. Karena hal itu, Alvin langsung mengatakan, mati gue. Elsie meminta Alvin untuk bersembunyi. Setelah itu, Elsie langsung membukakan pintu untuk Fatima. Fatima langsung mengajak Elsie untuk pergi terawih. Namun Elsie mengatakan jika dirinya sedang sakit perut. Fatima memberikan minyak angin ke Elsie. Namun sayangnya, minyak angin tersebut jatuh tepat di dekat Alvin bersembunyi. Elsie langsung buru-buru mengambil minyak angin tersebut dan mengatakan, Umi, aku sholatnya di rumah aja ya. Gak enak kalau kamu sholat. Aku beneran gak bisa. Ini aja udah mules lagi. Mendengar hal itu, Fatima langsung meninggalkan Elsie. Setelah Fatima pergi, Elsie meminta Alvin untuk keluar. Hari itu Fatima mendengar kajian di rumahnya. Namun saat itu Raffi malah menerima telepon penting. Karena hal itu Fatima meminta Bobby untuk mengisi kajiannya. Bukannya dakwah, Bobby justru stand up komedi. Hingga Bobby terjatuh saat ingin duduk kembali. Karena hal itu semua anak kos tertawa melihat tingkahnya Bobby. Sementara itu Fatima langsung meminta Elsie untuk memanggil Raffi. Saat Elsie memanggil Raffi, Elsie langsung mengatakan, mending lo sekarang buruan ke dalam daripada jemaah lo kabur karena temen lo. Mendengar hal itu Raffi buru-buru ingin masuk. Namun sayangnya Raffi tersandung. Karena hal itu Raffi tidak sengaja memegang tangannya Elsie. Elsie mengatakan, ih apaan sih, sengaja kan lo, santri kok pegang-pegang. Setelah mengatakan itu, Elsie langsung pergi meninggalkan Raffi. Jadi karena itu, bukan kan lagi bulan Ramadan. Setelah kajian selesai, Alvin langsung menarik tangannya Elsie dan meminta Elsie untuk meninggalkan kosannya dan mencari kosan lain. Elsie dengan tegas mengatakan, Om itu bukan siapa-siapa saya lagi, jadi Om gak berhak atur-atur saya. Mendengar hal itu, Alvin mengatakan, Baby, jangan karena kamu pakai ini, kamu jadi berubah. Kalau kamu di sini, Om takut nanti kamu keceplosan. Saat Alvin sedang berbincang dengan Elsie, tiba-tiba Alvin melihat Fatima. Karena hal itu, Alvin buru-buru untuk bersembunyi. Sementara Elsie memutuskan kembali ke kamarnya. Ternyata Fatima mencari Elsie dan meminta Elsie untuk mengembalikan bukunya Raffi yang tertinggal. Karena hal itu, Elsie langsung mengantarkan buku tersebut ke Raffi. Hari itu Elsie pamit ke Fatima untuk membeli beberapa barang untuk dagangannya. Nah, mendengar hal itu, Fatima meminta Raffi untuk menemani Elsie. Saat Elsie berjualan, Raffi juga membantu Elsie berdagang. Saat itu Elsie memuji Raffi karena Raffi jago berjualan. Raffi menjawab, ini karena sering bantuin di koperasi pesantren. Lumayan juga ya untungnya. Elsie membenarkannya. Raffi melanjutkan perkataannya, semangat, insya Allah jalannya akan selalu dipermudah selagi dengan cara halal. Malam itu saat Elsie dan Raffi pulang dari bazar, Raffi dan Elsie hampir diserempet mobil. Namun sialnya pemilik mobil tersebut adalah Sally, musuh bebuyutannya Elsie. Saat itu Sally mengatakan, jilbaban lu sekarang. Beres puasa juga jadi Elsie lagi. Elsie hanya terdiam. Sedangkan Raffi sangat terkejut ketika mendengar fakta jika Elsie adalah perempuan penghibur. Selama mencarinya dengan cara yang halal. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.